Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Tentu harapan kami damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kuasa dan kasih-Nya senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Berkati dan urapi firman-Mu menjadi pelita yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 10 sampai 11. Begini firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Firman Tuhan tidak akan pernah gagal berarti firman Tuhan pasti berhasil. Firman Tuhan pasti tercapai. Tidak ada yang bisa menggagalkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu perkataan yang disampaikan Tuhan dan tidak akan kembali lagi. Ia akan terlaksana. Oleh sebab itulah firman Tuhan pasti berhasil. Firman Tuhan pasti tercapai. Jadi keberhasilan dan kepastian firman Tuhan disampaikan oleh Tuhan langsung kepada manusia, yaitu melalui Nabi Yesaya. Tuhan mengatakan kepada Nabi Yesaya bahwa setiap firman yang disampaikan Tuhan akan terlaksana, sama seperti hujan dan salju yang turun dari langit dan tidak akan kembali ke situ, melainkan dikatakan akan mengairi bumi, membuatnya menjadi subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Begitu jugalah dengan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Firman tersebut tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki dan akan berhasil dalam apa yang diperintahkan. Jadi perkataan dan ucapan manusia sungguh sangat berbeda dengan apa yang difirmankan, yang diucapkan dan dikatakan oleh Tuhan. Perkataan dan ucapan manusia kuasanya sangat terbatas, karena apa yang dikatakan dan diucapkan manusia tidak selamanya terlaksana. Ada kalanya tidak akan terjadi apa yang diucapkan dan yang dikatakan oleh manusia. Tetapi sungguh sangat berbeda, sangat jauh berbeda, bertolak belakang dengan firman Tuhan. Setiap apa yang diucapkan, setiap apa yang dikatakan itu pasti terlaksana. Dan tidak ada suatu pun kuasa yang bisa menghalangi, menahan perkataan Tuhan, ucapan Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan firmankan pasti akan terjadi. Karena itu marilah kita sungguh-sungguh belajar untuk mempercayai dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi kuasa perkataan Tuhan Yesus sungguh luar biasa, melebihi langit dan bumi. Meskipun langit dan bumi akan berlalu, tapi dikatakan perkataan Tuhan Yesus tidak akan berlalu. Jika kita membaca sepanjang pelayanan Tuhan Yesus di kitab Perjanjian Baru, kita akan melihat dan mengetahui bahwa perkataan dan perintah Tuhan Yesus jika dilakukan akan mendatangkan keselamatan, jika dilakukan akan mendatangkan mujizat, jika dilakukan akan mendatangkan kesembuhan bagi yang percaya dan melakukan ucapan dan perkataan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Matius si pemungut cukai, contohnya di dalam Alkitab, Matius si pemungut cukai kalau kita perhatikan yang dikenal sebagai orang berdosa, ia diselamatkan ketika ia menerima Tuhan Yesus, menerima ajakan Tuhan Yesus untuk menumpang dalam rumahnya. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan Zakheus. Dan kita lihat bahwa hidupnya berubah ketika dia berjumpa
bertemu dengan Yesus. Tuhan berkata kepada Zakheus, "Hai Zakheus, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu." Dan dikatakan Zakheus menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Dan pada saat itu juga apa yang terjadi? Yang kita lihat, hidupnya berubah 180 derajat. Dia katakan, "Setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas," dikatakan, "akan kukembalikan 4 kali lipat." Dan Yesus katakan, "Hari ini terjadi keselamatan dalam rumahmu." Dan itulah yang terjadi kepada Zakheus. Dia dikenal orang berdosa, tetapi karena dia terima Yesus dengan sukacita, dia dengarkan apa yang dikatakan, diperintahkan Tuhan Yesus, ajakan Tuhan Yesus untuk menumpang dalam rumahnya, dia terima dengan sukacita, dan itu mendatangkan keselamatan bagi kehidupannya. Demikian juga kalau kita perhatikan, mujizat terjadi, air berubah menjadi anggur ketika para pelayan pesta mendengarkan dan menuruti perkataan dan perintah Tuhan Yesus di pesta pernikahan yang ada di Kana. Ketika Tuhan katakan, "Isi air ke dalam tempayan," beberapa buyung dikatakan, lalu mereka mengisi. Ketika dikatakan cedok dan dikatakan berikan kepada pemimpin pelayan, dan pemimpin pelayan waktu mengecap, rasanya dikatakan air itu telah berubah menjadi anggur. Apa yang merubah air menjadi anggur? Ketika para pelayan mengikuti perkataan dan perintah Tuhan Yesus. Bahkan 10 orang kusta, kalau kita lihat di dalam Alkitab, mereka sama-sama dari jauh berteriak memohon Tuhan Yesus sembuhkan mereka. Dan ketika Tuhan Yesus dengar permohonan mereka, Yesus katakan kepada mereka, Yesus perintahkan kepada mereka supaya mereka pergi kepada imam-imam untuk memperlihatkan diri mereka. Dan di tengah jalan mereka semuanya menjadi tahir. Apa yang membuat mereka menjadi tahir? Karena mereka percaya akan perkataan Yesus. Mereka lakukan perkataan Yesus. Di tengah jalan mereka ditahirkan kembali. Jadi ada kuasa di dalam perkataan, dalam ucapan Tuhan Yesus kalau kita percaya dan melakukannya. Jala Simon Petrus juga penuh dengan ikan. Bahkan ikannya hampir koyak ketika Tuhan Yesus katakan kepada Simon Petrus, "Mari bertolak ke tempat yang lebih dalam." Lalu Tuhan katakan, "Tebarkan jalamu." Dan ketika Petrus melakukan perintah, ucapan Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus, ketika dia tebarkan jalannya penuh dalam jumlah besar ikan, bahkan dikatakan hampir koyak itu jalannya, sehingga ia memanggil teman-temannya untuk menolongnya. Dan pada saat itu mereka mendapatkan tangkapan yang sungguh luar biasa. Jadi itu terjadi karena apa? Karena mereka mendengarkan apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan Yesus. Mereka lakukan, akhirnya mujizat terjadi, keselamatan bagi Zakheus, mujizat terjadi, air menjadi anggur, mujizat terjadi, jala yang tadinya tidak menangkap apa-apa, bahkan jala itu sekarang dikatakan mulai koyak karena banyaknya ikan. Itu terjadi karena apa? Karena mengikuti perintah dan perkataan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebagian dari kisah yang menunjukkan bahwa firman Tuhan, apa yang diucapkan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus tidak pernah gagal, akan terlaksana. Jadi apapun yang dikatakan dan diperintahkan Tuhan Yesus melalui firman-Nya pasti akan terlaksana. Oleh karena itulah, mari kita mengisi kehidupan kita ini dengan firman Tuhan. Simpanlah dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita firman. Isilah hidup kita, karena firman itu berkuasa untuk mendatangkan keselamatan, untuk mendatangkan mujizat, untuk mendatangkan kesembuhan bagi kita. Jadi mari kita belajar untuk menghidupi firman yang kita baca dan dengarkan. Karena jikalau dilakukan, firman Tuhan akan mendatangkan keselamatan, akan mendatangkan mujizat dan kesembuhan bagi kehidupan kita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajar kami bahwa firman-Mu, perkataan-Mu, ucapan-Mu tidak pernah gagal, pasti terjadi. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami mengarahkan kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu, perkataan-Mu, ucapan dan perintah-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mempercayainya, bukan hanya dipercaya tapi kami melakukannya. Dan kami akan lihat berbagai hal yang mustahil akan menjadi tidak mustahil bagi kami. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Hal-hal yang besar, perkara luar biasa, dahsyat dan ajaib Tuhan akan nyatakan bagi kami yang mau mengarahkan hidup kepada firman-Mu dan yang melakukan segala perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah kami bukan hanya penyampai pendengar tapi pelaku firman
firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.